Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita di majelis ke-6 dalam membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita pada malam hari ini masuk di hadits ke-18. Masih di bab Al-Aniyah, bab tempat air bejana. Kata beliau rahimahullahu ta'ala wa ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza dubiqal ihabu faqad tahur. Akhrajahu Muslimun wa indal arba'ati ayyuma ihabin dubiqa. Kata beliau dari Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, idza dubiqal ihab, jika kulit binatang telah dubiqa, telah disamak, faqad tahur, maka dia menjadi suci. Ini kata beliau akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Wa indal arba'ah, menurut imam 4, nanti akan ditulis siapa imam 4 itu, dan kita sudah tahu di pendahuluan penulis. Imam Abu Daud, Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Menurut imam 4, lafadznya kulit binatang apapun, jadi lebih umum. Kulit binatang apapun, dubigo, yang telah disamak, maka tentunya setelahnya faqad tahur, maka ia telah menjadi suci. Begitu maksud lanjutannya, cuman ini dipotong awalnya dengan lafadz yang umum. Sumber hadis, bagaimana dikatakan oleh penulis, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim nomor 366 di dalam Sahih Muslim. Abu Daud nomor 4123. An-Nasai jilid 7 nomor 173. At-Tirmidzi nomor 1825. Ibnu Majah nomor 3609 dalam sunannya. Derajat hadits tentunya sahih. Lafadz Abu Daud sebenarnya sama dengan lafadz Imam Muslim persis. Jadi lafadz Imam Abu Daud ketika kita melihat kembali di buku Sunan Abu Daud, maka lafadz Imam Abu Daud itu yang sama dengan lafadz Imam Muslim rahimahullah. Kemudian kita sebelum mengambil fikihnya, karena sama juga, hadits berikutnya ke-19. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa an Salamah ibnul Muhabbib radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dibagu juludil maitah tuhuruha. Sahahahu Ibnu Hibban. Kata beliau dari Salamah ibnu al-Muhabbib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Dibagu juludil maitah, menyamak kulit bangkai. Kual ini langsung dikatakan kulit bangkai. Tuhuruha adalah mensucikannya. Kata pula hadits sahih menurut Ibnu Hibban. Itu sumber hadits. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Dalam Sahih Ibnu Hibban nomor 1290. Derajat hadits sahih dengan pendukung dari jalur lain. Kalau ada isyarat seperti itu, maka dasarnya ini hadits dhaif. Tapi sahih dengan pendukung dari jalur lain. Makanya hadits ini dhaif sebenarnya. Ini pada hakikatnya dulu ini dhaif karena ada rawi yang bernama Jaun ibnu Qatadah. Dia rawi yang majhul hal. Majhul hal itu ringan. Tidak ditahu jar wa ta'dilnya. Tidak ditahu apakah ini rawi adil atau tidak adil. Kuat atau tidak kuat. Majhul keadaannya. Jadi majhul itu ada dua. Tidak dikenal itu ada dua. Ada majhul al-ain. Tidak ditahu orangnya. Kalau ini dhaif. Selain sahabat. Kalau sahabat tidak ditahu orangnya tidak ada masalah. Karena sahabat seluruhnya adil. Tapi kalau selain sahabat ketika tidak ditahu orangnya. Namanya majhul al-ain. Tidak ditahu orangnya. Maka haditsnya dhaif. Tidak diterima. Dhaifnya dhaif keras. Dhaif sangat. Karena tidak ditahu siapa rawinya. Kalau majhul hal ditahu orangnya. Tapi tidak ditahu komentar ulama padanya. Apakah ini ada komentar yang mendoifkan atau tidak? Tidak ditahu. Rawi kalau ada majhul hal, juga itu rawi doif. Cuman doif seperti itu munjabir, bisa ditutup kalau ada pendukung dari jalur lain. Jadi ini hadits karena ada rawi Jaun ibnu Qatadah, dia adalah rawi yang majhul hal, tidak diketahui keadaannya. Tapi ada pendukung dari hadits Ibnu Abbas yang sebelumnya. Dan hadits Aisyah dalam riwayat Al-Imam An-Nasai rahimahullahu ta'ala di jilid 7 nomor 174. Jadi karena ada pendukung ini, itu hadits sebelumnya kan sama. Yang riwayat Muslim tadi jelas sahih. Sucinya kulit itu dengan disamak. Sekarang sucinya bangkai itu dengan disamak. Jadi kan sama. Itu pendukungnya. Jadi dia dhaif tapi didukung oleh hadits yang sahih sebelumnya. Jadi tidak ada masalah. Kemudian biografi Salamah ibn Muhabbik karena baru juga dapat. Nama beliau adalah Salamah ibn Muhabbik ibn Sakhar Abu Sinan Al-Hudali. Beliau wafat tahun 80 Hijriah di negeri Basrah, negeri Irak. Iya. Ini beliau disebutkan wafatnya dan tahun wafatnya. Kemudian hadits berikutnya lagi sama karena penulis menyebutkan 3 hadits 18, 19, 20 tentang kulit. Tentang kulit. Kata beliau an Maimunah hadits yang ke-20. Wa an Maimunah radhiyallahu anha qalat marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyatin yajurrunaha faqala law akhadtum ihabaha faqalu innaha maitah faqala yutahhiruhal ma'u wal qarab. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Kata beliau dari Maimunah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisyatin melewati seekor kambing. Yajurrunaha sedang diseret orang-orang. Sedang diseret orang-orang. Artinya ini kambing mau dibuang. Tapi Nabi malah berkata, "La akhadtum ihabaha."
Belum malah katakan, ya, alangkah baiknya, karena kata lau itu usulan. Alangkah baiknya jika engkau mengambil ihapnya, kulitnya. Ihap itu kulit yang belum disamak. Itu kulit yang belum disamak. Seandainya kalian ambil kulitnya. Qalu, mereka berkata, para sahabat itu yang menyeretnya, yang mau membuang. Innaha maita, ini kan bangkai. Kan dalam syariat kita bangkai diharamkan. Kecuali dua bangkai yang kita telah pelajari. Bangkai belalang dan bangkai ikan. Makanya para sahabat kalau ada yang mati tanpa disembeli, mereka buang, kan bangkai, haram dimakan. Nah, tapi di sini ada kasus lain. Nabi berkata, seandainya kalian mengambil kulitnya. Makanya para sahabat bilang, mereka kira kan kalau bangkainya haram, berarti kulitnya juga apa? Haram. Seperti itu pemahamannya. Maka kata Nabi, setelahnya yutohiruhal ma'u wal qorot. Ia dapat disucikan dengan air dan daun salam. Yaitu dengan disamak. Cara menyamaknya itu dengan air dan daun salam. Ini alat tradisional dulu. Untuk menyamak kulit. Untuk menyamak kulit. Kata boleh diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i. Sumber hadits. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud nomor 4126. An-Nasa'i jilid 7 nomor 174. Derajat hadits dhaif. Hadits ini dengan riwayat tadi yang disebutkan dhaif. Hadits ini dhaif karena dari jalur Abdullah ibnu Malik ibnu Hudafah dari ibunya Al-Aliyah bintu Tubai dari Maimunah. Dan Abdul Malik dan ibunya majhul, tidak diketahui itu sebabnya. Tidak diketahui. Dia dan ibunya kan diriwayatkan dari ibunya. Dan anak ini Abdul Malik serta ibunya juga majhul, tidak diketahui. Sehingga haditsnya apa? Dhaif. Hadits itu harus jelas siapa perawinya. Kalau tidak jelas perawinya, apalagi kalau tidak ada perawinya, maka tidak bisa diterima. Jadi bisa diterima. Karena jangan sampai itu adalah yang diada-adakan. Karena sanad ini perlu dalam menerima hadits. Adapun biografi Maimunah, hanya saja walaupun hadits ini dhaif, kita tidak perlu pakai. Yang kita pakai adalah hadits yang pertama tadi. Dengan sucinya kulit dengan disamak. Cuman di sini ada penyebutan bahan samaknya itu apa. Ya itu kan tidak terlalu penting. Karena setiap masa kadang ditemukan bahan samak itu untuk menyamak kulit itu berbeda-beda. Tergantung kemajuan zaman. Intinya disamak. Cuman pada hadits ini ada disebutkan bahannya. Air sama daun salam. Itu. Cuman haditsnya dhaif. Adapun perawinya, penukilnya, sahabatnya Maimunah. Biografinya beliau adalah Ummul Mukminin, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama beliau adalah Maimunah bintul Haris Al-Hilaliyah. Awal namanya adalah Barrah. Itu awal namanya, Barrah. Kemudian Nabi SAW menggantinya dengan Maimunah. Jadi Nabi lah yang mengganti namanya dengan Maimunah. Ini menunjukkan boleh seorang itu mengganti namanya. Boleh seorang itu mengganti namanya. Dari nama sebelumnya menjadi nama yang setelahnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini adalah sunnah. Ini adalah sunnah. Karena Nabi menggantikan. Nama Maimunah dengan Barrah menjadi Maimunah. Barrah menjadi Maimunah. Demikian pula ada sahabat juga yang lain yang Nabi gantikan namanya. Nabi SAW menikahinya pada bulan Dzulqa'dah tahun 7 Hijriah. Jadi Nabi menikahi Maimunah itu tahun 7 Hijriah. 7 tahun
setelah 6 tahun setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan beliau wafat, yaitu Maimunah, tahun 61 Hijriah. Ada juga yang mengatakan wafat tahun 51. Jadi beda angka 10 tahun. Ada yang mengatakan 61, dikatakan juga 51 Hijriah. Dan juga ada yang mengatakan wafat tahun 66 Hijriah. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Ada 3 pendapat, cuman paling banyak menukil 61 Hijriah. 61 Hijriah. Semua riwayat tadi itu menceritakan kulit. Kulit. Dan kulit yang diceritakan adalah kulit bangkai. Adapun kulit yang disembeli dengan sembeli yang syar'i, bismillah, tidak ada masalah, itu kan suci. Itu adalah suci. Sekarang yang diceritakan adalah di luar daripada itu. Kulit bangkai. Kulit bangkai. Apa hukumnya? Maka kita lihat fikih hadits. Fikihnya 2 saja dari 3 riwayat itu. Pertama, sucinya kulit bangkai jika disamak. Sucinya kulitnya bangkai jika disamak. Iya. Ini sangat jelas. Hadits riwayat Imam Muslim pertama yang belum sebutkan. Iya, kan Nabi SAW jelas di sini mengatakan, ini yang diriwayat Ibnu Abbas. Idza dubiqal ihab, jika kulit itu telah disamak, maka ada tahur, telah suci. Ini yang Muslim. Di Imam 4, ayyuma ihab, kulit apapun. Kulit apapun. Itu kalau disamak menjadi suci. Paham kan? Ini sudah cukup menunjukkan apa yang kita katakan tadi. Karena 2 riwayat setelahnya, riwayatnya Salama ibn Muhabbik dan Maimunah, itu riwayat yang dhaif. Cuman Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala membawakannya bukan untuk pokok pendalilan, tapi itu adalah syahid, pendukung. Tidak masalah. Iya, membawakan pendukung tidak sederajat dengan dalil asal. Dan itu adalah cara ulama kita berdalil. Mereka biasanya kalau dalam bab itu banyak dalilnya, maka yang disebutkan pertama itu dalil pokok yang jelas kesohihannya. Adapun dalil berikutnya itu di bawah derajatnya. Itu hanya sebagai pendukung. Pendukung tidak ada masalah. Pendukung tidak ada masalah. Cuman beliau juga bawakan seperti biasa. Karena ada yang berdalil dengan dalil itu. Kemudian fikih kedua, dan ini sebenarnya inti hadits ini dibawakan di Kitab Thaharah. Bab tempat air. Ini dia. Bolehnya berwudu dari air yang disimpan dalam kulit bangkai yang telah disamak. Ini tujuan pokoknya. Yang nomor 2 inilah pokok dari pembahasan. Karena ini di bab Thaharah. Di pembahasan berwudu. Yaitu boleh kita berwudu dari air yang disimpan dalam kulit apa? Bangkai. Tapi dengan syarat telah disamak. Karena kalau belum disamak, itu kulit bangkainya najis. Kita sudah bahas. Air kalau kena najis, dan tentunya itu kulit, biasanya merubah rasa air. Ya kan cergen saja. Biasa merubah rasa air. Bisa merubah bau air. Kan begitu. Cergen saja begitu. Ya apalagi kulit. Nah tentunya kalau kulitnya tidak disamak, berarti kan najis. Kulit bangkai ya, kulit bangkai. Adapun kulit yang disembeli, walaupun tidak disamak, suci. Kan bukan najis. Tapi kita bicara sekarang adalah kulit bangkai. Ketika dimasukkan air padanya dan belum disamak, maka airnya akan jadi apa? Najis. Kenapa bisa? Ya kan kulitnya najis. Tapi ketika telah disamak, maka Nabi bilang apa? Ayyuma ihabin dubigo faqad tahur. Kulit apapun
itu disamak, maka dia telah suci. Maka dia telah suci. Berikutnya karena dia suci, maka air yang disimpan padanya walaupun berubah rasa atau warna atau bau karena adanya kulit tadi, maka itu tidak berbahaya pada air. Tidak berbahaya pada air. Ini yang disebutkan. Dan ada pembahasan ketiga sebenarnya di sini, cuman saya tidak masukkan karena memang bukan pada dasarnya pembahasan kita sekarang ini, yaitu ucapan tadi kulit apapun. Berarti semua jenis kulit, semua biar hewan buas, kecuali pertama babi, karena menurut mereka babi itu najis zat. Babi itu najis badannya. Najis zatnya. Ditambah lagi berdasarkan penelitian, yang meneliti adalah orang kafir, juga bahwa babi itu zatnya walaupun disamak tidak mati. Itu berdasarkan penelitian. Iya. Itu babi. Walaupun dipanaskan di apapun, itu zatnya babi tidak berubah. Berdasarkan penelitian. Mau cacingnya atau apanya babi, walaupun diapakan, itu tidak berubah. Beda kalau yang lain. Selain babi, bisa diubah. Bisa diubah dan berubah. Berubah, setelah berubah maka jadi suci. Jadi suci. Kalau babi tidak. Demikian pula anjing. Cuman para ulama ketat perselisihannya pada anjing. Terkait dengan yang najis daripada anjing itu apakah badannya atau air liurnya. Itu kan perselisihannya ketat. Kenapa? Karena mereka ada mengatakan yang najis air liurnya saja. Kenapa? Karena Nabi sudah lewat bersama kita. Kalau anjing jilat di bejana, cuci bejananya berapa kali? 7 kali. Itu kan kalau dijilat. Sebagai ulama mengatakan jilatannya saja najis, air liurnya, apalagi badannya. Tapi dibantah oleh ulama lain, tidak. Najis, anjing itu lalu lalang di masa Nabi. Bahkan lewat di masjid, karena masjid tidak ada pintunya. Di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak suruh cuci. Yang Nabi suruh cuci apanya? Jilatannya. Ini menunjukkan badannya tidak najis. Tergantung antum mau pilih pendapat yang mana dari dua pendapat ini. Bagi yang menyatakan zatnya anjing najis, tidak suci dengan disamak. Anjing. Bagi pendapat dan ini mayoritas yang menyatakan bahwa anjing yang najis jilatannya, air liurnya, maka kulit anjing disamak bisa jadi suci. Ya, itu perselisihan. Perselisihan. Maka di sini saya hanya katakan umum, bolehnya berwudu dari air yang disimpan dalam kulit bangkai yang telah disamak. Ini umum. Pernyataan itu adalah umum. Dan itu bisa disepakati. Sebenarnya selain anjing dan babi bisa dikatakan disepakati. Harimau, ular, semuanya kalau disamak. Jadi suci. Jadi suci. Jadi kulit harimau disamak suci. Kalau buaya, ya apalagi buaya kan memang tidak najis. Paham kan? Kulit buaya nggak usah ditanya. Karena buaya memang tidak najis dan dia boleh dimakan. Kan hewan air. Jangan sampai ada yang menanyakan sebentar gimana kulit buaya. Ya kan buaya hewan air. Ketika hewan air hukumnya apa? Kan halal dimakan. Anda kalau ada buaya, buaya air ya bukan buaya darat. Iya, buaya air. Kalau kita tangkap boleh dimakan. Boleh dimakan. Iya, karena semua hewan air sudah lewat bersama kita halal. Iya, setelah itu ya kulitnya tidak ada masalah. Kulitnya tidak ada masalah. Di sini adalah kulit bangkai secara umum, bukan bangkai yang halal dimakan. Bangkai ikan tentunya yang halal dimakan itu tidak masuk dalam pembahasan kita. Ini terkait dengan hadits tadi. Kemudian hadits berikutnya. Kita masuk lagi pembahasan lain. Hadits ke-21. Kata beliau,
Wa an Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin ahli kitabin afana aqulu fi aniyatihim. Pertanyaan yang bagus. Iya. Faqala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faksiluha wa kulu fiha. Ini jawaban untuk di masa Nabi dan berlaku untuk di masa kita sekarang ini. Karena kejadiannya selalu berulang seperti itu. Muttafaqun alaih. Kata beliau muttafaqun alaih. Dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu beliau berkata, Qultu saya bertanya, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitab. Kami tinggal di daerah ahli kitab. Kaum ahli kitab, ya ahli kitab artinya Yahudi, Nasara. Apa na'kulu, pertanyaannya ini. Apa na'kulu fi aniyatihim? Ini menunjukkan bahwa boleh kita menjelaskan dulu permasalahan sebelum kita bertanya. Karena kita mau tahu hukumnya. Apa na'kulu fi aniyatihim? Boleh enggak kami makan ya dengan aniyatihim, bejana mereka, bejana di sini ya tempat makan, piring dan semisalnya. Faqala, apa jawaban Nabi? Belum menjawab. La ta'kulu fiha, jangan kalian makan padanya. Dia itu dengan bejana mereka. Jangan kalian makan dengan bejana mereka. Illa kecuali. Allah tajidu ghairaha. Kecuali. Karena ada keadaan yang seperti itu. Kecuali. Kata Nabi. Jika engkau tidak mendapatkan yang lain. Faksiluha wa kulu fiha. Maka. Jalan keluarnya. Kamu bersihkanlah. Dahulu. Cuci. Dan makanlah dengan bejana tersebut. Ini syarat dan ketentuannya. Iya, perhatikan pertanyaannya. Dan jawaban Nabi asalnya tidak boleh makan padanya. Kecuali kamu tidak dapat yang lain, maka cuci dulu dan makan padanya. Muttafaqun alaih. Sumber hadits. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 5478. Dan Imam Muslim nomor 1930. Derajatnya tidak perlu diragukan. Sahih. Biografi Abu Tha'labah Al-Khushani. Nama beliau adalah Jurhum bin Nashib Abu Tha'labah Al-Khushani. Beliau wafat tahun 75 Hijriah di negeri Syam. Ya, ini jadi namanya Jurhum. Kebanyakan para sahabat dikenal dengan panggilan Abu atau Ibn. Karena orang Arab itu suka memanggil kunyah. Nama panggilan dengan anak. Ya, Abu Fulan. Walaupun tidak harus anaknya. Ya, tidak harus anaknya. Jadi beliau dikenal dengan Abu Tha'labah Al-Khushani. Padahal nama beliau adalah Jurhum bin Nashib Abu Tha'labah Al-Khushani. Kemudian hadits ke-22 kita ambil juga karena mirip dengan masalah itu. Kata beliau an Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddau min mazadati imra'atin musyrikatin. Muttafaqun alaihi fi haditsin tawil. Kata beliau dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berwudu di mazadah. Mazadah itu tempat air yang terbuat dari kulit binatang.
milik seorang perempuan musyrik, milik orang kafir. Mereka berwudu di tempat air punyanya perempuan musyrik. Ini kan kadang muncul pikiran, siapa tahu dia pakai untuk najis tadinya. Iya, tapi Nabi dan para sahabat berwudu. Nanti kita bisa melihat fikihnya. Kata beliau muttafaqun alaih dalam hadis yang panjang. Sumber hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor 3571 dan Imam Muslim nomor 628, derajatnya sahih. Biografi Imran ibn Husain. Nama beliau adalah Imran ibn Husain Al-Khuzai Al-Ka'bi Abu Nujaid. Nama kunyahnya Abu Nujaid. Beliau wafat tahun 52 atau 53 Hijriah di Basrah. Di Basrah. Fikih hadis, dua hadis tadi itu menceritakan tentang tempat air atau tempat makannya orang kafir. Orang kafir. Ini fikih pertama. Boleh menggunakan piring orang kafir dengan ketentuan yang disebutkan pada hadis pertama. Paham ketentuan tadi? Saya kira tidak perlu saya sebutkan itu ketentuannya karena sangat jelas. Kan konteksnya pertanyaan. Dan Nabi tidak mungkin mengakhirkan penjelasan ketika itu ditanya. Tidak boleh. Tidak boleh tentunya bagi Nabi SAW mengakhirkan penjelasan ketika ada pertanyaan. Yang penting ada wahyunya. Belum akhirkan boleh kalau belum tidak tahu dan tunggu wahyu turun. Tunggu wahyu turun. Dari konteksnya dia bertanya, boleh nggak kami makan di tempatnya piring, tempat air, tempat makan orang kafir? Kami di negeri kafir. Kami di negeri kafir. Nabi bilang kan tidak boleh. Itu awal. Kecuali kamu tidak dapat yang lain. Itu baru. Itu ketentuannya. Tidak dapat yang lain. Tidak ada di situ. Iya. Kita tidak bawa piring dari kampung. Hanya piring mereka yang ada. Tidak dapat yang lain. Maka boleh dipakai. Dengan ketentuan cuci dulu. Tentunya kan mereka juga sudah cuci. Sebelum kita pakai kan mereka sudah cuci. Itu tentunya sudah cukup. Cuci dulu baru makan padanya. Baru makan padanya. Itu jelas haditsnya. Jelas haditsnya. Makanya diambil fikih seperti itu. Bolehnya menggunakan piring orang kafir dengan ketentuan yang disebutkan pada hadits yang pertama. Fikih kedua, boleh berwudu menggunakan tempat air milik orang kafir. Itu juga jelas. Di hadits kedua. Nabi dan para sahabat berwudu di mana? Di tempat air miliknya siapa? Musyrik. Di tempat air miliknya orang kafir. Miliknya orang kafir. Itu boleh. Iya. Hal tersebut. Dan dari dua hadits ini kan sangat jelas seperti itu. Jadi artinya tidak perlu dengan alasan itu kita pergi nanti bertayamum. Tidak. Karena ini ada air dan ada tempat air. Tidak boleh kita bilang ada tapi itu punya orang kafir. Tidak. Yang penting kita minta izin kan padanya. Boleh kita berwudu. Walaupun tempatnya adalah tempatnya siapa? Orang kafir. Ini jelas. Dua hadits ini sangat jelas tentunya terkait dengan bab toharoh. Bab berwudu. Masalah pembahasan bejana. Dipahami dari sini, tidak perlu kita sebutkan fikihnya. Berarti tempat muslim otomatis boleh. Kan tempat kafir saja boleh dipakai. Apalagi tempat muslim. Tempat muslim. Dan tidak perlu kita bilang dicuci dulu. Ya ini kan muslim. Makanannya mereka makanan yang halal. Makanannya yang halal. Itu terkait dengan makanan. Itu nanti datang juga di bab makanan. Sekarang tentang wudu dan tempat air. Tentang wudu dan tempat air.
Nah, kemudian berikutnya lagi, hadis 23 itu kan kulit. Sekarang ya sudah lewat juga pembahasan sebelumnya ada emas perak. Sekarang bagaimana kalau hanya tambalan saja. Emas dan perak adalah penambalnya. Bukan seperti sebelumnya. Sebelumnya kan memang piringnya, tempat airnya adalah dari emas dan perak. Itu sudah tidak boleh. Ini sekarang beda. Kata boleh hadis ke-23. Wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala anna qadahan nabiy sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah akhrajahul Bukhari. Kata beliau dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa bejana Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasar, pecah atau dibilang retak. Lalu belum menambalnya. Dah? Fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Lalu belum menambal tempat yang retak itu dengan pengikat, yaitu pengikat penyambung dari perak. Dari perak. Nah, ini berlawanan dengan hadis sebelumnya kan. Yang dulu, awal. Kita tidak boleh pakai piring terbuat dari perak. Tidak boleh pakai piring terbuat dari emas. Apalagi tempat air wudhu. Tidak boleh. Sekarang Nabi menggunakan perak untuk menambal bejananya. Iya kan? Gimana ini? Kata beliau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sumber hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor 3109. Derajatnya tentunya sahih. Fikih ini yang kita maukan. Kandungan yang belum bawa ini hadis. Bolehnya menambal piring atau gelas dengan perak. Boleh, itu fikih pertama itu. Karena perbuatan Nabi itu menunjukkannya itu. Nabi lakukan, tidak mungkin Nabi lakukan hal yang tidak boleh. Jadi boleh menambal piring atau gelas dengan perak, tidak masalah. Fikih kedua, boleh makan dan minum dengan piring atau gelas yang ditambal dengan perak. Jadi piring gelas perak tidak boleh dipakai makan. Tapi kalau hanya ditambal pakai perak, boleh makan padanya. Jadi bedakan. Piring terbuat dari perak, tidak boleh kita pakai makan. Tapi piring bukan perak. Cuman ditambal dengan perak. Boleh dipakai makan. Kan Nabi pakai. Nabi tambal dengan itu dan Nabi pakai. Boleh. Kemudian dalam hadis ini kita bisa pahami juga fikih ketiga. Tidak bolehnya menambal piring atau gelas dengan emas. Karena kan disebutkan apa? Perak. Iya. Kalau yang disebutkan perak itu saja. Jangan sampai kita pergi kias. Kalau perak boleh, kalau emas juga boleh. Enggak boleh. Iya, hanya yang disebutkan. Ini selesai bab tentang bejana. Tentang tempat air. Tentang tempat air. Berikutnya itu bab menghilangkan najis dan menjelaskannya. Ini insya Allah kita baca lagi di pertemuan akan datang. Ini Masya Allah. Kalau kita bertahan dengan beberapa hadits begini satu kali pertemuan, bisa cepat tamat kita. Alhamdulillah. Ini kan lumayan. 1000 lebih tapi baru 23. Cuma kan 6 pertemuan. 6 pertemuan sudah 23 hadits. Luar biasa. Iya. Alhamdulillah. Ya. Walaupun waktu di Yaman ini saya belajar sampai selesai berapa tahun. Karena kan penulisnya jelasnya panjang. Gurunya jelaskan satu hadits luas. Jadi kita bertahun-tahun. Dan tidak ada masalah. Kalau sekarang kita kasih ringkas sedikit. Kan bukan mau jadi ustadz semua antum tah. Yang penting tahu hukum.
Iya, kalau di santri beda. Santri lebih tajam lagi karena mereka mau jadi orang yang mau jelaskan. Kalau orang hanya datang mendengar, mau tahu hukum, itu porsinya harus dibedakan. Iya, kan antum mau tahu hukum, bukan mau berceramah tentang hukum. Yang penting orang tanya nanti, apa hukum kita makan di piring emas dan perak? Ya antum sudah tahu hukum. Berdasarkan hadis. Berdasarkan hadis. Adapun kalau santri, kita kalau mengajar ke orang yang mau mengajar, beda lagi. Harus lebih luas. Harus saya sebutkan ini yang dibawa. Ini lihat Majmu' Fatawa, halaman jilid 21, halaman 81 dan 84. Lihat Al-Mughni jilid 1, halaman 59. Lihat Tamhid. Ini harus disebutkan semua kalau santri. Kalau kita cukup ditulis saja di situ. Kan tidak bisa kita juga lihat. Kalau santri bisa masuk pustaka dan bisa lihat. Dulu kan kita dikasih begitu. Kita disuruh pergi sana lihat pustaka. Itu halamannya. Karena kita dilatih untuk mencari pembahasan. Iya, kalau ikhwal luar jangan pusing. Mau buka buku, apa ini? Gundul semua. Kan pusing. Ya, jadi kalau di santri, tapi ini buku saya buat juga untuk santri. Maksudnya makanya saya sertakan ini di bawah. Cuman catatan kaki. Jadi nanti suatu saat santri mau melihat di pustaka, dia sudah punya rujukannya di bawah. Makanya selalu saya bilang ini misalnya gini. Bolehnya menambal piring atau gelas dengan perak. Ini ada pembahasannya. Bukan dari kita ini. Ini dari ulama kita yang bahas. Di mana ini didapat? Lihat 73. Nah ini 73. Ini 73. Ini ada di Majmu' Fatawa jilid sekian. Al-Mughni jilid sekian. Tamhid jilid sekian. Fathul Bari jilid sekian. Majmu' Fatawa ini kan Ibnu Taimiyah. Al-Mughni ini madhab Hambaliyah. Ibnu Qudamah. At-Tamhid ini madhab Malikiyah. Ibn Abdul Bar. Kemudian Fathul Bari ini madhab Syafi'iyah. Punyanya Al-Hafidh Ibn Hajar sendiri. Punyanya Al-Hafidh Ibn Hajar sendiri. Ini perlu untuk santri. Kalau yang belum punya bahasa Arab, cukup tadi di atas. Jangan ke bawah. Alhamdulillah. Tidak terlarang, cuman bikin pusing. Baik, daripada pusing kita adzan dulu. Baik, sini kita baca pertanyaan. Ini pertanyaan pertama. Bagaimana menjawab syubhat ahli bid'ah yang mengatakan anjing halal dimakan selama kepalanya terpotong. Karena air liur berada di kepala. Nah, ini sebenarnya timbul pernyataan seperti ini, dia tidak membedakan pembahasan najis sama halal haram. Ini dia tidak bisa bedakan. Tidak bisa dia bedakan. Kelihatan dari subhatnya. Ya, kita kan berbicara najis, itu air liur anjing itu sepakat najis. Kalau berbicara najis. Kemudian berbicara halal haram, sepakat. Anjing itu haram dimakan. Kan harus dibedakan pembahasannya. Pembahasan najis sama pembahasan apa? Halal haram. Yang najis adalah air liur. Tapi badan anjingnya sendiri, walaupun dipotong kepalanya, tetap haram. Karena hadits dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas. Dari Ibn Abbas beliau berkata, nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an kulli dinabin minas siba. Nabi melarang untuk memakan setiap yang bertaring, memangsa dengan taringnya dari hewan buas. Semua yang bertaring itu haram dimakan. Itu haram dimakan. Iya, demikian pula yang berkuku. Karena juga Nabi SAW melanjutkan juga seperti itu yang beliau katakan. Wa an kulli di mikhlabin minat toir.
Demikian pula seluruh yang memangsa dari burung dengan kukunya. Kalau dia mangsa dengan kukunya, itu juga haram dimakan. Itu juga haram dimakan. Jadi bedakan pembahasan. Bedakan pembahasan. Iya, jangan sampai kita campur akhirnya iya pembahasannya juga campur. Beda makan sama kenajisan. Sama kenajisan. Apa benar membeli atau menjual hewan yang haram dikonsumsi, haram diperjualbelikan seperti kucing dan anjing? Benar. Benar seperti itu. Dalam hadits Bukhari Muslim, innallaha idza harrama syai'an harrama thamanu, harrama thamanah. Allah itu kalau mengharamkan sesuatu, haram harganya. Haram harganya. Makanya dalam Bukhari Muslim kata Nabi, mahrul bagi khabis. Sewa pezina, hasilnya, uangnya. Itu khabis. Ya kan haram zinanya. Kenapa uangnya haram? Harganya juga haram. Itu bilang. Demikian pula, samanul kalbi. Kata Nabi, samanul kalbi khabis. Harga anjing khabis. Harganya. Berarti ini di pembahasan yang ditanyakan. Hasil jual belinya. Itu haram. Itu haram. Iya. Dan kita diingatkan oleh Nabi SAW. Tentang orang Yahudi. Tipu daya mereka. Allah haramkan mereka untuk memakan. Iya. Sesuatu maka dia ubah. Dan dia jual harganya. Allah laknat mereka. Allah laknat mereka karena itu. Kita tidak seperti itu. Islam kalau haram sesuatu maka haram harganya. Apakah sah sholat seorang apabila di dalam sholatnya tiba-tiba tersenyum karena teringat sesuatu yang lucu dari ceramah seorang ustadz? Bukan di saya toh. Iya. Walau dia hanya tersenyum atau tertawa dalam hati, sah. Kalau senyum atau tertawa dalam hati, sah. Kalau tertawanya keluar huruf bersuara. Keluar huruf bersuara, maka kalau sengaja, batal. Kalau tidak sengaja, tiba-tiba datang yang lucu dia tidak tahan, ya, maka tidak batal. Maka tidak batal. Beberapa waktu lalu dalam perjalanan menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh dalam lorong yang gelap, tiba-tiba apa ini? Kiri kanan mungkin ya. Kiri kanan ana diseruduk seekor tikus. Apakah wudhu saya batal? Tidak. Iya. Sudah dikatakan kan waktu pembahasan kucing. Iya. Kucing itu haram dimakan tapi tidak najis. Demikian pula yang sebadan dengan kucing dan di bawahnya kucing. Badannya tidak najis. Sudah kita katakan itu. Alhamdulillah di pembahasan tentang kucing. Saya mempunyai tetangga Nasrani. Dan dia mempunyai anak kecil. Setiap saya gendong, saya sering mengerjakannya syahadat. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Mantap juga kita. Pertanyaannya, apakah saya berdosa Ustaz? Tidak. Tidak berdosa. Nabi SAW pernah menjenguk anak Yahudi sedang sakit. Beliau ajarkan kepadanya syahadat. Cuman kan itu anak, dia lihat bapaknya, orang tuanya. Karena ada orang tuanya di situ. Kalau tidak ada itu kan masalah lain. Tidak apa-apa kita ajarkan. Karena setiap anak itu dilahirkan di atas
fitrah, agama Islam. Bapaknya lah yang membuatnya Yahudi. Bapaknya lah yang membuatnya Nasoro. Bapaknya lah yang membuat dia menjadi Majusi. Boleh kita ajarkan kepadanya. Ya, akhlak Islam, ucapan dalam Islam boleh. Seperti Nabi SAW. Bahkan ada bapaknya Nabi ajarkan. Syahadat. Iya, waktu beliau jenguk. Iya, orang anak itu melihat bapaknya. Maksudnya bapak gimana itu. Cuman bapaknya juga dia menyerahkan hal itu kepada anaknya. Menyerahkan hal itu kepada anaknya. Maka anaknya bersyahadat. Masuk Islam. Iya, masuk Islam. Dan Nabi bersyukur atas hal tersebut. Iya, tidak ada masalah. Bismillah, saya seorang istri yang sedang hamil. Qadarullah, saat ini saya tidak bisa melayani syahwat suami saya selama hamil. Dikarenakan perut saya sakit setiap berhubungan. Dan saat ini saya mendapati suami saya bermudahan dengan akhwat. Chat dengan bahasa menuju zina. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Iya. Pertama, kalau memang kita mampu bersabar, suruh suami kita nikah. Daripada dia melakukan dosa. Iya. Kalau kita tahu dia mampu. Kalau kita tahu dia mampu. Iya. Daripada dia berdosa, kasihan. Kasihan. Itu yang bisa kita lakukan. Yang kedua, kalau kita melihat suami tidak mampu, kita saja kontrak rumah, masih jadi kontraktor ke sana kemari. Iya, kontraktor maksudnya bukan proyek, tapi kontrak rumah. Iya. Kita lihat bahwa dompet suami tipis, tidak bisa juga untuk biaya istri ini saja setengah mati. Maka pertama ya, yang kita harus lakukan setelah kita tahu seperti itu, kita layani saja walaupun kita sakit. Tidak ada masalah. Itu kan ibadah, insya Allah. Allah akan membantu dan memberikan jalan keluar dalam hal tersebut. Iya, kita layani saja semampunya. Dan tidak usah perlihatkan kita sakit atau tidak. Tidak usah, karena kalau suami kadang tidak peduli hal yang seperti itu. Iya, tidak apa-apa kita layani dan kita bersabar. Dan dari sisi lain, sebenarnya termasuk kesalahan suami adalah tidak paham hal-hal yang kadang muncul terhadap perempuan, hal yang sifatnya itu tabiat, fitrahnya perempuan. Haid, kadang berubah perasaannya. Nifas, kadang lebih lama daripada haid. Hamil, ada ngidamnya. Berat, bayangkan. Ini suami sebenarnya supaya dia sadar bahwa dia salah, mau disumbat, mohon maaf, lubang pantatnya. Sehari atau 2 hari saja. Supaya dia rasakan beratnya itu di dalam. Coba kita tutup lubang pantat selama beberapa hari, tidak buang air besar. Apa yang kita rasa? Berat itu. Gimana ini anak 9 bulan. 9 bulan. Ini sebagian suami begitu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Ini kesalahannya suami. Dia tidak paham hal-hal yang awarid. Hal-hal yang memang muncul untuk kepada perempuan sebagai fitrahnya begitu. Tidak bisa dia hindari. Harus dia pahami itu. Istrinya hamil ya berubah keadaan. Tidak sama dengan tidak hamil. Ya, kalau kita tidak mau melihat keadaan itu, nggak usah kita menikah. Sudah berhubungan bantal saja. Supaya tidak hamil bantal tak. Tapi kita berdosa kan begitu. Jadi harus kita pahami sebagai seorang suami. Pahami istri itu kodratnya haid. Nifas. Hamil. Itu sudah kodratnya. Dan kalau dia haid, nifas, hamil, ini merubah sifatnya. Ini merubah sifatnya. Secara syariat dan secara kedokteran. Harus kita pahami itu. Harus kita pahami. Jangan sampai kita sebagai suami hanya mau enak saja. Dan jangan kira kalau kita chat bermanis-manis dengan perempuan lain,
perempuan itu juga tidak akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh istri kita sekarang. Dipastikan juga pasti, karena kalau kita menikah dengan perempuan, pasti juga mendapatkan ini. Haid, nifas, hamil. Ini kan kita akan dapat lagi. Dan Allah akan memperlakukan kita dengan lebih parah daripada itu. Jangan merasa bahagia kalau kita tidak mengerti keadaannya orang. Ini kepada suami. Harus kita bertakwa kepada Allah. Dan yang membuat istri kita seperti itu adalah kita sendiri. Kan kita yang hamili. Dulu itu anaknya orang tidak ada apa-apanya isi perutnya. Sekarang kita pergi taruh di situ. Kita kegiatan tak cuman titip mani. Selesai. Ini perempuan. 4 bulan pertama. Setelah itu sisa lagi 5 bulan. Setelah itu kita harus pahami dia menyusui. Dia begadang, kita ngorok di sebelahnya. Anata nangis, kita cuma bangun tapi, Bu, Anata. Begitu Ji, setelah itu kita tidur lagi. Baru besok subuh kita tuntut istri kita untuk fit, untuk layani. Kan kita tidak mengerti, kita tidak adil. Kita tidak adil. Maka suami seperti itu adalah disebutkan suami yang salah. Suami yang salah. Tidak paham hal yang menimpa istrinya. Tidak paham hal yang menimpa istrinya. Iya, seharusnya dia tidak seperti itu. Harusnya ini kan hanya masa. Ada masanya nanti istrinya tidak hamil lagi. Iya, ya kan istrinya tidak menyusui lagi. Kan dia bebas bersama istrinya. Dia mau jungkir balik kiri kanan atas bawah muka belakang. Bebas. Karena Allah perintahkan begitu. Iya, perintahkan seperti itu. Jadi hal yang seperti ini sebenarnya kita ini laki-laki banyak sekali salah tak. Iya, baru haid istri tak pikir maki. Enak juga kalau 2 di. Dia kira itu kalau dia nikah lagi kedua ndak haid lagi. Sabar korohim. Iya, itu lihat keadaanmu. Iya, jangan sembarang bertindak begitu. Gara-gara seperti itu. Jadi ini laki-laki terus terang. Ya bukan hanya antum. Bahkan kita juga ini kadang tidak sadar begitu. Karena kadang kalau syahwat memuncak apalagi seperti itu. Kadang muncul pikiran yang dongkol begitu. Kita tidak mikir kembali bagaimana itu beratnya jadi perempuan. Kita enak saja laki-laki. Kita enak saja sebagai laki-laki. Jadi kita nasihatkan kepada ini suami. Pikirkan seperti itu. Istri kita juga begitu. Kita juga yang buat. Bertakwa kepada Allah. Dan tentunya istri bersabar doakan suaminya. Doakan suaminya. Semoga dia dapat hidayah untuk bisa menghargai perempuan. Masya Allah. Lewat 3 di. Belum pada Syekh. Kita satu lagi. Masya Allah. Ini gara-gara suami ini. Kita lama tadi. Terakhir, satu lagi. Bismillah. Izin bertanya Ustaz. Saya merekomendasikan seorang akhwat ke teman. Saya sebagai perantara. Alhamdulillah sudah bertukaran CV dan cocok. Namun belum nador. Qadarullah saya mendapatkan info bahwa ternyata akhwat tersebut tidak jujur kepada saya. Bahwa dia sedang berproses juga dengan ikhwat lain saat ini. Pertanyaan saya, apakah saya membatalkan proses yang sedang berjalan? Karena saya sebagai perantara merasa ada pelanggaran syariat. Atau langkah apa yang saya sebagai perantara harus lakukan atau ambil Ustadz? Enggak, kita nasihati saja. Kalau sudah terlanjur seperti itu, kita nasihati saja. Oh kalau begitu, kalau ini yang belakangan, oh yang ini ikhwan kasih tahu dulu. Oh ternyata sudah ada yang maju sebelumnya. Kita tahan dulu, rem dulu sedikit. Iya, kalau nanti yang sebelumnya sudah mundur, baru boleh kita maju. Kita nasihati saja, tidak ada masalah. Jodoh itu tidak lari. Nasihati akhwat ikhwannya, ya tidak lari gunung dikejar. Jadi tidak usah dikejar. Tidak usah dikejar. Tunggu saja nasihati baik-baik ikhwannya. Kita tahan dulu karena sudah ada sebelumnya ternyata yang maju.
Di akhwatnya juga kita juga sampaikan, selesaikan dulu masalah tak dengan yang pertama. Kalau itu jadi alhamdulillah itu yang terbaik. Kalau tidak jadi baru nanti kita lanjut lagi. Sebagai penghubung kita hanya orang yang mau berbuat baik, nggak usah merasa bersalah. Nggak usah merasa bersalah. Kan kita tidak tahu. Allah berfirman, ma alal muhsinin min sabil. Orang yang berbuat baik menjadi penghubung itu tidak ada celaan. Tidak ada celaan untuknya. Kan cuman penghubung. Kita cuman muhsinin. Orang mau berbuat baik kepada orang lain. Dan itu kalau kita tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, itu ya alhamdulillah tidak ada dosa, tidak ada kesalahan dalam hal tersebut. Tinggal sekarang perbaiki saja seperti itu. Kita kasih tahu akhwatnya untuk tentukan pilihan yang mana dulu, baru nanti dilanjut. Wallahu alam. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.